tahun 1860, seorang pedagang bernama Freys menjelaskan bahwa nama Manggarai berasal dari kata manga raja. Kata ini diterjemahkan oleh Freys secara salah, raja mensen atau manusia raja. Manusia raja ditafsirkannya sebagai hamba-hamba milik raja. Tafsiran ini keliru atau bahkan salah. Kesalahan pertama dalam bahasa Manggarai yang kita kenal sekarang, kata manga mempunyai dua arti, yaitu ada, mempunyai, dan lama. Kedua, kata raja mempunyai dua arti, yaitu sebab musabab, masalah, dan biasa, nyata atau kelihatan. Jadi kata manga dan raja tidak berkaitan dengan manusia raja atau hamba-hamba milik raja. Manggarai yang berarti manusia raja tidak benar, karena saat itu tidak semua orang Manggarai menjadi hamba. Tahun 1967, Verheyen mengutip keterangan orang Bima. Manggarai adalah gabungan dari kata mangga, yaitu sauh, dan rai, yaitu berlari, berpautan dengan suatu peristiwa dahulu. Nah, peristiwa apakah itu? Konon pada tahun 1767-an, Mangga Maci bersama dengan 3 saudaranya, yaitu Nangalere, Tuluskuru, dan Jena Iluwoha diutus Bima untuk menaklukkan Manggarai. Ketika mereka sedang membongkar sauh saat mau mendarat di pelabuhan Kedini di Reok, pasukan Cibal menyerang dan memotong sauh. Mangga dalam bahasa Bima. Mangga Maci bersaudara pun berteriak Manggarai, yaitu sauh, berlari. Pada tahun 1999, Dami Toda menolak adanya hubungan kedatangan Mangga Maci dengan nama Manggarai. Dami Toda memberikan penjelasan berhubungan dengan kemiripan kisah sauh hanyut di atas, bahwa alur peristiwa sejarah yang ditulis dalam naskah H. Ahmad sebagai berikut. Pada bulan Maret 1845, armada ekspedisi Bima bertolak ke pelabuhan Kediri di Reok. Armada tersebut dipimpin Raja Bicara atau pengadil Bima, Muhammad Yakub, dan Bumi Luma Rasanai. Mereka melaksanakan tugas untuk memanggil Nai Preo dan Nai Pota beserta dengan tata rapang, yaitu keris tanda kekuasaan. Setelah seminggu berlabuh, tiba-tiba pada 20 Maret 1845, jangkar-jangkar perahu hanyut ke laut karena terpukul angin barat daya yang sangat kencang ketika itu. Peristiwa itu tentu menimbulkan kepanikan, tetapi orang-orang yang panik itu tidak mengeluarkan kata-kata Manggarai atau sauh hanyut. Lebih lanjut, Dami Toda menjelaskan bahwa sudah lama sebelum kejadian itu Mangga Maci sudah meninggal. Selain itu, nama Manggarai yang terekam di Betawi, Jakarta pun sudah lanjut berumur 200-an tahun sejak tahun 1660-an. Belum lagi ditarik hitungan lebih tua berdasarkan kehadiran nama Manggarai di dalam buku Undang-Undang Laut, Amanah Gapa Bugis Makassar, dan catatan harian Raja-Raja Goa Talo. Dua raja dari kerajaan kembar Goa Talo itu bernama I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa dan I Mangarangi Daeng Mandrabia Karaeng Lakiung. Kedua raja tersebut memang masuk Bima melalui Sape dari arah Wareloka, daratan Manggarai di tahun 1626. Dengan demikian, kita bisa beranggapan bahwa kemungkinan nama Manggarai berkaitan dengan kedua nama raja tersebut. Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi jika dikaitkan dengan dua hal berikut. Pertama, di Manggarai memang terdapat beberapa sisa nama tempat yang berbau Sulawesi Selatan, seperti Labuan Bajo, Gunung Talo, Pelabuhan Tua Wareloka di barat daya Manggarai. Kedua, sebagian orang Manggarai dalam pemberian nama anak pada zaman sekarang ini cenderung mengimpor nama-nama yang terkenal dari luar Manggarai. Kemungkinan lain bisa dipertanyakan, apakah manusia Manggarao dalam mitos Watu Manggar berkaitan dengan kedatangan Raja Goa Talo tersebut? Dalam mitos Watu Wangka atau batu perahu dan Watu Manggar atau batu jangkar di Manggarai Barat, dikisahkan bahwa perahu leluhur yang datang dari luar Manggarai kandas di Sungai Vairaho.
Tetapi Manggar atau jangkar dari perahu tersebut terus dibawa ke hulu sungai Bairaho, tepatnya di kampung Kilor sekarang. Jangkar itu ditambahkan pada batu berupa balok yang ditancapkan ke dalam tanah di atas bukit. Konon pada zaman itu manusia tiba-tiba Manggaranong seperti banyak orang berdiri di sekitar batu yang belakangan disebut sebagai Batu Manggar. Asal-usul manusia Manggarano itu dikisahkan sebagai bukan Ata atau bukan manusia biasa, tetapi Ata Balisina atau manusia halus atau dewa. Mitos Batu Manggar mengenai manusia Manggarao di Kilor itu diceritakan oleh Empo Masur Betodo. Konon Empo Masur yang datang dari luar Nusa Lale berjalan melewati Kilor sebelum meneruskan perjalanannya menuju ke Todo. Namun hubungan kisah manusia Manggarao dalam mitos Batu Manggar dengan nama Manggarai sulit diterangkan lebih lanjut karena belum ditemukannya bukti sejarah. Nama Manggarai pun masih sulit untuk langsung dihubungkan dengan kedatangan Raja Goa Talo, yaitu Manggorai dan Mangarangi, karena belum ada bukti-bukti yang kuat untuk itu. Lepas dari asal-usul nama Manggarai, kenyataan sekarang ini telah mengukir nilai historis yang baru dalam nama Manggarai, yaitu nilai kemajuan dan perkembangan Manggarai menjadi 3 kabupaten yang terus mekar: Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Barat diresmikan pada 27 Januari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Sementara Manggarai Timur diresmikan pada 17 Juli 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007. Namun demikian tetap harus disadari terus-menerus bahwa keterangan Barat dan Timur itu hanya bersifat administratif pemerintahan. Tanah Manggarai sebagai tanah bate di Seame atau tanah warisan leluhur tetap mempunyai satu spirit budaya, yaitu Lontoleok Bantang Cama Rejelele. Untuk mencapai kemajuan itu tidak cukup hanya dengan modal kemampuan kerjasama. Kemampuan yang lebih penting dari kemampuan kerjasama adalah saling menjadi sesama berdasarkan pikiran positif tentang sesama. Kemampuan saling menjadi sesama berarti kemampuan untuk menyingkirkan pikiran negatif tentang sesama orang Manggarai.